Ketika kehidupan yang kita jalani semakin sulit, kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Karena jika hal ini terjadi, sebenarnya setiap situasi sulit itu akan membuat iman kita, karakter kita bertumbuh semakin dewasa. Namun tidak demikian yang terjadi pada sebagian orang. Ketika kesulitan datang, imannya justru menjadi lemah, karakternya justru menjadi rusak. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara di program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk datang kepadanya dan mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau selalu menyediakan kelegaan bagi kami yang datang kepadamu. Saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, membawa semua pergumulan kami dan menyerahkan semua pergumulan beban berat kami. Berikan kelegaan kepada kami Bapa, supaya kami bisa menikmati istirahat yang baik malam hari ini. Dan sebelumnya biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kehidupan yang kita jalani semakin sulit, kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Karena jika hal ini terjadi, sebenarnya setiap situasi sulit itu akan membuat iman kita, karakter kita bertumbuh semakin dewasa. Namun tidak demikian yang terjadi pada sebagian orang. Ketika kesulitan datang, imannya justru menjadi lemah, karakternya justru menjadi rusak. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 28 ayat 9 sampai 27. Menceritakan satu kisah bagaimana Raja Ahaz melakukan penyembahan berhala dengan mengorbankan anak-anak sebagai korban api, seperti perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan dari depan orang Israel. Maka kemudian Tuhan marah dan Tuhan menghukum mereka dengan cara membangkitkan Raja Aram untuk menyerang dia. Hukuman tersebut ternyata tidak membuat Ahaz sadar dan bertobat. Kesulitan yang dia hadapi tidak juga menyadarkan dia. Dia justru memohon pertolongan kepada Raja Asyur yang akhirnya membuat Ahaz bukannya bisa keluar dari situasi sulit yang dihadapi, tetapi justru semakin terpuruk. Bukan pertolongan yang didapatnya, melainkan kesesakan. Kita membaca ayat 16-20. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gumso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan
menyesakkannya. Saudara-saudara, keadaan yang sulit tersebut ternyata tidak membuat mata dan hatinya terbuka untuk mengerti kehendak Tuhan. Ahaz semakin tidak setia kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Allah asing. Ayat 22 sampai 25 kita mendapatkan gambaran tentang hal ini. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram ini adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Melalui kisah hidup Raja Ahaz ini menjadi peringatan penting bagi kita semua di masa kini. Ketika masalah datang dalam hidup kita, seharusnya kita ingat bahwa kesulitan merupakan kesempatan untuk bertumbuh dewasa, baik secara rohani dan semakin setia kepada Tuhan, bahkan lebih dekat dengan Tuhan. Sangat bijaksana kalau kita melakukan introspeksi diri ketika masalah terjadi, ketika situasi sulit itu kita alami, bukannya mencari pertolongan dengan cara yang berdosa, bukan mencari cara cepat untuk mengatasi masalah, tetapi mengabaikan kekudusan, mengabaikan otoritas Allah sebagai Tuhan. Seharusnya kita introspeksi, kita coba mawas diri. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang mengakibatkan kita mengalami masalah tersebut? Kita mengalami situasi sulit itu karena kesalahan kita atau sebab yang lain. Jika ada, jangan menunda untuk segera bertobat. Tetapi jika masalah itu datang bukan sebagai konsekuensi dosa kita, bukan akibat kesalahan kita, keteledoran kita, kesembronoan kita, bertanyalah kepada Tuhan, apakah hal itu menjadi ujian yang membuat kita bisa naik kelas menjadi pribadi yang lebih dewasa, baik secara iman maupun secara karakter. Atau mungkin karena ada perbuatan jahat seseorang yang menginginkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, atau karena tekanan iblis yang ingin menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk bisa membedakannya dengan baik. Lalu ambil keputusan yang tepat untuk menghadapinya sesuai dengan penyebabnya. Ingat bahwa setiap masalah yang datang pasti ada alasannya. Tidak ada situasi apapun, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sebab. Setiap peristiwa pasti ada penyebabnya. Setiap kejadian dalam hidup kita pasti ada alasannya kalau itu diizinkan Tuhan kita alami. Nah, kalau kita mau memahami sebab dan tujuan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak hanya bijaksana untuk menjalani hidup ini lebih baik, tetapi kita akhirnya semakin hari semakin bertumbuh dalam hikmat Tuhan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan akhirnya lewat proses tersebut kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti
bagaimana cara-cara Tuhan bekerja lewat setiap peristiwa, lewat setiap masalah yang kita alami dalam hidup ini. Dengan demikian, kita akan semakin mengenal Tuhan dan itu menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk semakin mengasihi dan setia kepada Tuhan. Selain kejadian-kejadian tersebut menjadi proses yang baik bagi kita untuk menjadi lebih dewasa. Karakter kita diperhalus, karakter kita dibentuk menjadi pribadi yang hari demi hari berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu adalah tujuan terindah, tujuan mulia dari setiap peristiwa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah masalah sulit yang sedang saudara hadapi saat ini? Situasi apa yang membuat saudara menjadi tertekan dan menjadi putus asa saat ini? Coba periksa, apakah ada kesalahan? Apakah ada dosa? Apakah ada keteledoran yang kita buat? Kalau memang alasannya, sebabnya adalah itu, maka tidak ada pilihan lain untuk segera menyelesaikannya dengan cara atau langkah pertama adalah bertobat, mengakui kesalahan kita dan ambil komitmen, ambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seiring pertobatan kita, Tuhan pasti akan bekerja menolong kita keluar dari masalah. Tetapi kalau sebabnya bukan karena itu, bukan karena kesalahan dan dosa kita, tetapi ada alasan-alasan lain, kita mungkin tidak mengerti mengapa masalah ini datang kepadaku. Saudara membutuhkan hikmat dan kekuatan Tuhan untuk bisa bertahan melewati semua masalah itu sampai bisa diselesaikan dengan baik. Apapun situasinya, tetap andalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan pasti mengerjakan perkara-perkara yang baik lewat setiap masalah yang terjadi. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengajar kami lewat setiap peristiwa yang terjadi. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, diperhadapkan situasi yang sulit. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan mereka kembali. Kalau kesulitan mereka diakibatkan kesalahan, dosa, dan keteledoran mereka, biarlah mereka segera bertobat, memutuskan untuk meninggalkan kesalahan dan memperbaiki akibat dari kesalahan tersebut. Bapa, beri kekuatan, berikan anugerah-Mu agar mereka bisa memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau masalah yang sedang dialami anak-anak-Mu itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena Tuhan sedang memproses, melatih mereka supaya mereka bisa naik kelas, bertambah dewasa dan kuat secara iman. Berikan hikmat, berikan kekuatan agar mereka tetap bisa bertahan melewati proses tersebut dan akhirnya berkemenangan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang dialami anak-anak-Mu, biarlah nama-Mu dimuliakan dan diagungkan senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan juga jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.